Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari ke-22 dalam Minggu Prapaskah. Dan pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Di bawah tema Yesus keyakinan kita dan ketekunan kita. Ayat 19, oleh itu saudara-saudaraku, dengan kematian Yesus kita mempunyai kebebasan penuh untuk masuk ke bilik Maha Suci. Yesus sudah membuka satu jalan baru bagi kita, jalan yang memberikan kehidupan. Jalan itu melalui tirai, yaitu tubuh Yesus sendiri. Sekarang kita mempunyai imam agung yang bertanggung jawab terhadap rumah Allah. Oleh itu, marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan daripada perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan oleh air bersih. Hendaklah kita berpegang teguh kepada harapan yang kita akui, karena Allah dapat dipercayai dan Dia akan menepati janjinya. Hendaklah kita perhatikan satu sama lain, supaya kita dapat saling memberikan dorongan untuk mengasihi satu sama lain dan untuk melakukan hal yang baik. Ayat terakhir, ayat yang ke-25. Janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang saudara. Sebaliknya, lebih-lebih lagi kita harus menggalakkan satu sama lain, karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi, dalam pembacaan kali ini, pernahkah kita semua melihat bagaimana keyakinan dapat mengubah cara seseorang berdiri, berjalan, ataupun bertindak? Jadi petikan hari ini bermula dengan dua kebenaran penting. Jadi yang pertama, sekarang kita mempunyai keyakinan untuk masuk ke tempat Maha Suci. Jadi tahukah jemaat-jemaat Tuhan, pada masa lalu hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat Maha Suci. Itu pun setelah mereka melakukan banyak persediaan. Jika mereka tidak bersedia dengan betul, mereka akan mati di tempat Maha Suci. Tetapi hari ini, kita semua sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh memasuki hadirat Tuhan yang kudus dan mengagumkan dengan yakin tanpa rasa takut ataupun bimbang. Bagaimanakah kita boleh mempunyai keyakinan sedemikian? Ini karena Yesus sudah menyerahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, dan hal itu sudah membukakan jalan bagi kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dan ini membawa kita kepada kebenaran kedua, yaitu Yesus yang telah berdarah dan mati untuk kita, kini adalah imam besar agung kita atas semua umat Tuhan. Oleh karena itu, dua kebenaran ini, terdapat tiga perkara yang kita dipanggil untuk bertekun. Pertama, mendekat kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan bersih, iman yang kuat, dan tubuh yang dibasuh. Ini mengingatkan kita tentang pembaptisan. Yang kedua, berpegang teguh pada harapan kita karena Tuhan sentiasa menepati janjinya. Dan ketiga, kita harus terus bertemu dengan orang yang percaya yang lain, dan saling menggalakkan untuk mengasihi orang lain dan melakukan perkara-perkara baik. Jadi renungan kita pada hari ini ialah, bagaimanakah Anda mengubah cara Anda bercakap dengan Tuhan jika Anda 100% pasti Dia sentiasa mengalu-alukan Anda walaupun Anda melakukan kesilapan? Datanglah dengan yakin kepadanya dan mintalah Dia menunjukkan kepada kita cara untuk bertekun dalam tiga hal yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian lakukanlah. Mari kita berdoa, saya bawa dalam suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh datang di hadapan Tuhan tanpa perlu takut lagi karena Yesus sudah mendamaikan kami dengan Bapa. Tuhan, terima kasih untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk segala kasih karunia Tuhan. Biarlah Engkau terus menguatkan pengharapan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan hubungan kami dengan sesama anak Tuhan sentiasa baik Tuhan, sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.